Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 balita kakak beradik di Desa Harean, Kecamatan Tano Tombangan, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan tewas tercebur sumur yang ada di tepi sawah. Diduga sakit hati, seorang kuli bangunan di Kabupaten Samosir tega menikam teman kerja sekaligus teman satu kamar kos hingga tewas. Tanaman eceng gondok yang dianggap sebagai gulma di perairan Danau Toba diolah menjadi aneka kerajinan yang menghasilkan cuan. Kita mulai berita hari ini dari Tapanuli Selatan. 3 balita kakak beradik warga Desa Harean, Kecamatan Tano Tombangan, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan tewas akibat tercebur ke dalam sumur yang ada di tepi sawah. Saat kejadian, kedua orang tua balita sedang bekerja. Isak tangis keluarga dan kerabat tidak terbendung saat 3 jenazah balita berusia 1 hingga 4,5 tahun tiba di rumah duka di Desa Harean, Kecamatan Tano Tombangan, Angkola. Ketiganya tewas diduga karena tercebur ke dalam sebuah sumur sedalam 2 meter di area persawahan saat kedua orang tuanya sedang bekerja. Aparat Polsek Batang Angkola langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, ketiga korban diketahui ikut berangkat ke sawah bersama ibu dan ayah mereka. Kapolres Tapanuli Selatan mengatakan ketiga balita meninggal dunia diduga karena kelalaian orang tua. Mendapatkan laporan dari masyarakat pukul 11 malam ya, karena kita dapatkan laporan itu sehingga kita ke TKP karena sekitar 4 jam dari Polres, sehingga kita sampai ke TKP pukul 2 pagi dan kita laksanakan olah TKP bersama masyarakat dan orang tua korban. Dan saat ini kita masih melakukan penyelidikan memang karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, karena dari TKP yang kita dapatkan bahwa 3 anak tersebut adalah anak balita dan juga meninggal di satu lubang sumur yang sama, dievakuasi oleh masyarakat, dan rencana tindak lanjutnya kita akan melakukan upaya penguburan di siang hari ini sama keluarganya, dan juga tentunya kita akan melakukan upaya penyelidikan mungkin lebih lanjut apakah kemudian nanti ditemukan hal-hal lain selain peristiwa yang kan ini adalah musibah bagi keluarganya. Kan posisi bapaknya yang kerja ini nyemprot, mungkin kalau waktu tahu mungkin pas habis air yang disemprotnya, yaitu pergi ke pondok, mungkin anaknya nggak kelihatan, mungkin posisinya ya dicari-carilah, mungkin ada petunjuk dari sumur itu, orang itu langsung ke situ. Gitu. Kalau ke sana ke sawah, siapa aja yang ke sawah saat itu? Yang ke sawah yang saya tahu orang tuanya dua-dua. Bapak dan ibunya bersama Anaknya itu. berapa orang? Anaknya 3. 3, Pak. Kepolisian masih mendalami kasus kematian 3 balita ini. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Diduga karena sakit hati, seorang kuli bangunan tega menikam teman kerja dan teman sekamarnya sendiri hingga tewas. Peristiwa berdarah tersebut terjadi di Kafe Tumba di Kelurahan Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Diduga karena tersinggung akibat saling ejek, seorang kuli bangunan tega membunuh rekan kerjanya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di Kafe Tumba di Kelurahan Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Pelaku kemudian ditangkap petugas Polres Samosir pada 7 Juni 2025.
Korban yang mengalami luka tusuk di perut dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Reka ulang atau rekonstruksi kasus ini digelar aparat Reskrim Polres Samosir pada Sabtu siang pekan lalu. Disaksikan oleh sejumlah pihak terkait. Ada 20 adegan, reka adegan. Jadi yang dilakukan adalah untuk membuat terang peristiwa kejadian tersebut sehingga nanti pihak JPU dalam meneliti berkas perkara yang kita kirimkan sudah dapat dan yakin melihat terang jelas apa yang terjadi dengan fakta yang sebenarnya. Itu peristiwa pembunuhan itu terjadi kapan, Pak? Peristiwa pembunuhan itu terjadi di tanggal 7 Juni yang lalu. Itu berkisar sekira 23.30 dan setelah kita mendapatkan informasi langsung kita tindak lanjuti dan pelaku berhasil diamankan dan juga ada barang bukti yang diamankan itu 9 pisau. Jadi sebenarnya peristiwa itu terjadi di salah satu KP tapi bukan di dalam KP tersebut. Ada 20 adegan diperagakan tersangka dan saksi saat rekonstruksi tersebut. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebilah pisau yang diduga digunakan tersangka untuk menikam korban. Pelaku dan korban selama ini tinggal bersama di sebuah rumah kos tak jauh dari lokasi kafe. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku masih mendekam di tahanan Polres Samosir sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Kita ke informasi lain, perebutan 4 pulau oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara belakangan jadi sorotan. Pemerintah hingga tokoh DPD dan DPR RI asal Aceh menggelar pertemuan khusus membahas langkah advokasi setelah Menteri Dalam Negeri mengklaim siap menerima gugatan hukum. Usai pertemuan dengan pemerintah Sumatera Utara tak menemukan kata sepakat, pemerintah Aceh dan tokoh-tokoh anggota DPD dan DPR RI asal Aceh merapatkan barisan. Jumat malam, mereka membahas strategi advokasi setelah polemik sengketa 4 pulau antara kedua provinsi itu mengemuka. Alih-alih mengambil langkah hukum lewat Pengadilan Tata Usaha Negara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memastikan akan mencoba 3 jalur untuk mengembalikan 4 pulau itu ke Aceh, yakni lewat jalur kekeluargaan, administratif, atau lewat jalan politis. Yang manapun jalur yang diambil, yang pasti mantan Panglima GAM itu akan menghadiri pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada 18 Juni mendatang dengan membawa sejumlah bukti. Bukti dan data hak kita. Ya. Kemudian secara histori itu hak kita. Secara produk hak kita. Soal adanya geografi juga hak kita. Soal adanya potensi migas itu apa benar, Pak Gu? Mungkin ya, mungkin tidak. Itu kan harta karun. Bukti jelas, nyata, sejarah, historis dan lainnya memang itu adalah milik Aceh. Mulai dari zaman Belanda, peta kolonial dan surat tanah 1965 membuktikan bahwa itu milik masyarakat Aceh. Berdasarkan batas wilayah ini, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ditetapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara lewat keputusan Menteri yang diterbitkan 25 April 2025 lalu. Dan juga tidak ada kepentingan personal selain menyelesaikan batas wilayah yang jumlahnya antar provinsi, antar kabupaten, antar kabupaten kota, kecamatan itu jumlahnya ratusan ya, yang harus diselesaikan. Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, juga ikut angkat bicara tentang keabsahan penetapan status 4 pulau itu. Tentu karena ini dirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu undang-undang juga. Meski penetapan tapal batas keempat pulau itu disebut-sebut sudah berlangsung puluhan tahun, penetapan oleh Mendagri inilah yang membuat perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kembali mengemuka.
Apalagi berembus informasi mengenai dugaan potensi migas di keempat pulau itu. Apa kata Gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu Presiden ke-7 Joko Widodo Bobi Nasution ketika dituding bahwa penetapan keempat pulau sebagai hadiah untuk mertuanya? Itu hadiah apa sih? Emang itu pulau bisa dipindahin kok? Kenapa nggak kok hadiah buat Pak Jokowi? Kenapa nggak dihadiahin di situ ke Solo aja? Itu biarlah menjadi keputusan pemerintah pusat. Pak, itu isunya. Terus kalaupun ada di dalamnya di situ apapun, kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada siapa jadi bupati, masa dua bupatinya? Masa dua bayar pajaknya kemana? Ya, itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil dan 18 Juni mendatang, Gubernur Aceh dan timnya akan menemui Mendagri Tito Karnavian membawa sejumlah bukti dan dokumen demi mengembalikan 4 pulau itu ke wilayah Aceh. Ia juga menekankan pentingnya meredam potensi konflik horizontal antara Aceh dan Sumatera Utara yang bertetangga dan sudah seharusnya bersaudara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.